Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mama Fauzan Channel. Buat yang belum tahu, channel ini isinya tentang tips and trik mengenai anak speech delay. Dan hari ini aku mau ngebacain hasil penelitian tentang faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi anak mengalami keterlambatan bicara dan bahasa. Jadi kita mau bacain jurnal penelitian di tahun 2018. Jadi untuk kamu yang sangat membutuhkan informasi ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan simak terus videonya. So, sekali-kali kita baca hasil penelitian gak apa-apa ya Mam. Jadi yang mau aku bacain nanti adalah jurnal penelitian perawat profesional keluaran Mei 2020. Jadi penelitian ini dilakukan di klinik rehab medik Rumah Sakit St. Elizabeth di Semarang terhadap anak usia 2-5 tahun yang mengalami keterlambatan bicara dan bahasa untuk resiko ringan dan sedang ya. Jadi untuk resiko berat seperti autisme atau cerebral palsy tidak diikutkan dalam hasil penelitian ini. Jadi Mam bisa lihat di layar ya, ini adalah hasil penelitiannya. So ini adalah hasil penelitian di klinik rehab medik Rumah Sakit St. Elizabeth Semarang untuk penelitian 2018 ya, dengan jumlah anak 27 dan orang tuanya juga disuruh ibunya ya disuruh mengisi kuesioner juga ya. Jadi Mam bisa lihat di kolom paling kanan itu ada p-value, p-value. Jadi kalau hasil uji chi-square-nya p itu ya lebih kecil daripada 0,005, maka faktor yang diteliti adalah berhubungan. Tapi kalau hasil uji chi-square-nya p-nya lebih besar dari p-value-nya lebih besar pada 0,005, maka faktor yang diteliti menjadi tidak berhubungan. Oke, aku bacain jurnal ini. Tapi sebelumnya ada penelitian juga di Rumah Sakit Anak Harapan Kita ya di Jakarta. Jadi tahun 2018 ada 260 kasus anak speech delay dengan 71% diantaranya adalah anak laki-laki. Dia bukan speech delay ya Mam, tapi global delay. Jadi kalau global delay itu hampir semuanya nggak bisa. Jadi motorik halus terlambat, motorik kasar terlambat, dan juga kemampuan bicara dan bahasanya. Dan hasil penelitian ini sangat memprihatinkan dan jadi PR buat kita sebagai orang tua. Jangan sampai lengah ya dalam memperhatikan milestone anak. Oke, kita mulai aja, kita baca jurnal penelitiannya. Kadang dokter bilang ya Mam, kalau misalnya anak cowok tuh suka delay, emang wajar gitu. Sebenarnya dokter ngomong itu ada kenapa gitu, dokter ngomong kayak gitu. Ternyata ada hasil penelitiannya, bisa lihat di di layar aja ya. Jadi nomor 1 itu ada penelitiannya berdasarkan faktor jenis kelamin. Jadi kalau jenis kelamin laki-laki ternyata berpengaruh terhadap jadi mereka ini kecenderungan speech delay-nya lebih besar daripada anak perempuan. Jadi aku mau cerita dulu waktu 2016 Fauzan terapi wicara di klinik Satria Kids Center. Cuma ada 1 orang anak perempuan, itu pun anak ini mengalami cerebral palsy. Kenapa? Karena ibunya waktu hamil itu kena virus rubella. Sebenarnya udah diobatin, cuma keburu kena janin, jadi anaknya keburu cerebral palsy. Nah, sisanya ini anak cowok semua, dari mulai resiko berat ya, kayak misalnya ada yang autisme, terus kemudian ada yang suka kejang, ada yang suka jedotin kepala lah, ngeludah, gigit, marah-marah, terus kemudian lempar-lempar barang, sampai dengan yang ringan-ringan saja kayak Fauzan itu gangguan artikulasi ya. Banyak juga yang gangguan makan gitu. Jadi
terapi wicaranya dihabiskan buat terapi mengunyah gitu, karena apa namanya, menelannya nggak bagus, ngunyahnya juga kurang pinter, akibatnya itu tadi gangguan bahasa ekspresif. Oke, kita kembali ke kenapa ya anak cowok itu mengalami delay. Sebenarnya ada penjelasan medisnya. Jadi kalau otak manusia itu di sebelah, kan dibagi dua tuh, ada hemisfer kiri dan kanan. Pada anak laki-laki ya, hemisfer kirinya tuh memang waktu dia lahir itu belum matang. Jadi kemampuan bicaranya juga kurang baik ya, kurang cakap dibandingkan anak perempuan. Seperti itu ya penjelasannya ya, Mam. Jadi kalau misalnya Mam ada yang hamil, sekarang udah USG dan ternyata udah tahu anaknya laki-laki, ya siap-siap aja. Kita mesti lebih heboh stimulasinya, mesti lebih apa namanya, banyak gitu stimulasinya, mesti lebih kompak, karena kecenderungan dia untuk bisa delay lebih besar daripada anak perempuan. Tapi bisa dilihat di sini resiko anak perempuan delay juga ada, dan semakin banyak ya. Yang aku bilang tadi, dulu 2016 itu cuma 1 orang. Nah, sekarang tuh lihat di jurnal penelitian itu naik loh 30%. Berarti 3 anak dalam 10 anak ada 3 orang anak perempuan ya. Ini prihatin juga gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lagi hamil anak perempuan juga jangan sampai lengah ya. Kita ke nomor 2. Nomor 2 adalah sekarang masuk ke ibunya, yaitu latar belakang ibu. Di sini hasilnya adalah ibu yang berpendidikan ya, berpendidikan sarjana. Kenapa kok dia lebih banyak yang anaknya speech delay gitu ya. Jadi bisa dilihat di situ p-value-nya lebih besar daripada 0,05 ya. Berarti kalau tingkat pendidikan ibu di situ dibilang hasil penelitiannya tidak berpengaruh terhadap kesuksesan anak ya dalam berbicara. Tapi kita mesti hati-hati baca ini, karena sebenarnya bukan masalah pendidikannya, tapi yang penting kamu bisa bayar asuransi. Kan di Rumah Sakit St. Elizabeth itu ya, di sini nggak dijelaskan ini BPJS atau mandiri. Yang penting kan kamu bisa bayar asuransi dan anak kamu bisa diterapi gitu. Jadi intinya sih kemampuan ekonomi ya. Jadi maksudnya kalau kita kemampuan ekonominya lebih baik, tentu anak kita bisa kita terapi gitu ya. Lebih ke situnya. Ternyata jumlah anak bisa dilihat p-value-nya lebih besar daripada 0,05, jadi tidak berpengaruh. Jadi walaupun dia punya saudara, bukan berarti anak ini bisa terstimulasi dengan sendirinya. Misalnya mamanya bisa santai-santai mentang-mentang kakaknya ada, terus ayo tuh ajak adiknya main. Nggak seperti itu ya, Mam. Karena di sini hasil penelitiannya membuktikan bahwa anaknya 2 atau 3 ternyata masih ada masalah seperti itu. Nomor 4 adalah riwayat keluarga atau genetik ya. Ini bisa dilihat p-value-nya, ternyata tidak ada hubungannya. Tapi kita mesti hati-hati membaca hasil penelitian ini. Jadi kalau misalnya keluarga punya genetik, jadi misalnya dari suami atau dari mertua atau dari kakeknya, itu kemungkinan anaknya juga speech delay. Jadi yang tidak ada keturunan, tidak ada genetik aja bisa speech delay, apalagi yang punya genetik seperti itu. Jadi cara membacanya gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada penelitiannya dari Specific Language Impairment Consortium menemukan hubungan antara gangguan bahasa dengan 2 lokus yang terpisah pada kromosom 16 dan 19. Jadi kalau DNA itu kan ada kromosomnya ya, Mam. Jadi nomor 16 dan 19. Nah, di dalam DNA itu gen yang diwariskan ayah atau ibu di lokus kromosom 16 dihubungkan dengan penampilan yang buruk pada tes repetisi kata dan memori jangka pendek. Sedangkan lokus kromosom 19 dihubungkan dengan penampilan yang buruk pada tes bahasa ekspresif ya. Jadi kalau yang nggak bisa nunjuk gitu kan, nggak bisa minta, itu ya gangguan bahasa ekspresif. Kemudian masuk faktor kelima, yaitu emosi. Ini lebih ke ibunya. Apakah ibunya kalau misalnya suka marah-marah atau ibunya pendiam, itu berpengaruh kepada
anaknya menjadi speech delay atau tidak. Ternyata tidak ya. Jadi kemampuan mengelola emosi seorang ibu adalah tidak berpengaruh. Jadi kalau ibunya cerewet ataupun ibunya pendiam itu tidak berpengaruh, lebih ke arah stimulasi. Jadi itu tadi ya, stimulasi yang benar menyebabkan anak sukses bicara. Itu tadi hasil penelitiannya. Kalau misalnya ada yang mau file penelitiannya juga boleh, silakan komen di bawah. Mau baca-baca sendiri, karena menurut aku penting buat kita baca-baca jurnal penelitian seperti ini, agar kalau misalnya kita Google tuh nggak sembarangan ya dapat informasi, kemudian kita tahu siapa yang meneliti, siapa yang menulis. Kalau di artikel di Google kan kita harus yakin ya, ini yang nulis dokter kah, perawat kah, terapis kah, psikolog kah gitu. Jadi kepengennya kalau kita membaca sesuatu tuh ada yang bertanggung jawab kayak gitu ya. Thank you so much for watching ya Mam. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Dah.